Tuhan Engkau memberkati kami semua karena Kau selalu memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ini ya, tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1 sampai 7 ya. Lihat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oke. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Sekarang udah ngerti ya. Yesus, apalagi ada kata Kristus, itu mewakili kehendak Tuhan. Jadi, ya toh? Jadi, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam kehendak Tuhan. Seperti begitu. You can do that. Karena Yesus mewakili God's will. Kehendak Tuhan. Aku datang untuk menggenapi kehendak Bapa. Ya. Roh, tuh. Dia pakai roh loh. Bukan Roh Kudus loh ya. Roh, hati Tuhan. Yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus. Jadi Kristusnya ngikutin roh. Yang memberi itu hati Tuhan loh. Kristusnya execute gitu loh. Memakai pikiran Tuhan untuk melakukannya itu gitu loh. Beda. Tapi hatinya dari roh, dari hati. Terima hati Tuhan, pikiran Tuhan mengikutimu. Artinya apa? Waktu kamu menerima hati Tuhan yang mau menguduskan dan memberkatimu, seperti hari Sabat, ya, pada waktu kamu mau menerima hati yang seperti itu, kamu selalu menerima itu, ya kamu selalu dikuduskan dan kamu selalu diberkati, gitu aja. Nah, waktu kamu diberkati itu maksudnya apa? Kalau kamu salah, Tuhan bilang saya ampunin, dan saya lupakan, gitu. Kalau kamu masalah, saya berkati. Alias dia yang mikirin masa lalu, gitu loh kan? Gampangnya gitu tuh. Dia di depan. Kayak orang tua ke anak, anaknya masalah, sing mumet orang tuanya itu, yang mikirin. Hah? Kamu juga gitu. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Telah dilakukan oleh Allah. Lihat ya. Hukum Taurat. Ya. Gagal. Tidak mungkin dilakukan. Berarti ada hal yang hukum itu nggak bisa lakukan. Hukum itu nggak bisa lakukan apa? Nggak bisa nolong lu. Nggak bisa menyelamatkan kamu dari hukum dosa dan maut. Karena tak berdaya oleh daging. Hukum Taurat itu dasarnya kedagingan. Jadi nggak? Saya udah terima Tuhan, sekarang saya hidupku mesti api. Nah itu kan kedagingan. Berdasarkan lu punya sifat sendiri. Itu loh. Dan itu yang bikin hukum Taurat gagal. Biarpun hukum Taurat itu kudus, tapi gagal, nggak ada power. Nggak ada powernya. Ya. Telah dilakukan oleh Allah. Nah, jadi yang punya power, yang bisa nolong itu Tuhan. Dan ya, dengan jalan mengudus anaknya sendiri dalam daging. Jadi caranya Tuhan, jalannya Tuhan, pikirannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, pakai apa? Anak manusia. Anak Allah. Yang serupa dengan daging yang dikuasai, dan daging yang serupa dengan daging yang dikuasai. Jadi tubuhnya Tuhan itu seperti sama kayak tubuh kita. Bisa sakit, bisa capek, bisa lapar. Sama. Karena hatinya, bukan dagingnya. Dagingnya nggak mampu, tapi hatinya kan ikut hati Tuhan. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kenapa? Kenapa dia gini? Manusia berdosa. Kenapa? Karena kamu pakai kedaginganmu untuk melawan dosamu. Kalau kamu memakai hati Tuhan untuk melawan dosamu, go to hell dengan kedaginganmu, lo menang loh. Ngerti nggak? Jadi bukan urusan kedaginganmu, itu maksudnya. Ngerti nggak? Nangkap nggak? Kayak gini ya contohnya. Ada orang utang ya 100 juta. Terus dia pakai sapu lidi untuk bayar uang 100 juta. Ya nggak bisa dibayar loh. Tapi kalau dia pakai deposito di bank yang 1 miliar untuk bayar 1 juta, ya bisa toh. So nothing to do with sapu lidinya, ngerti nggak? Gobloknya orang lawan dosa pakai kedagingan. Gobloknya pendeta, gobloknya agamawi itu melawan dosa melalui pakai kedagingan. Ngerti nggak?
Gobloknya pendeta, gobloknya agamawi melawan dosa melalui pakai hukum Taurat. Ini ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya begini. Hukum Taurat. Ya wes hukum Taurat toh. Tapi dia nggak mampu. Ya sudah nggak mampu, ya sudah toh. Kedagingan. Nggak mampu. Ya toh. Gitu. Yang mampu siapa? Tuhan. Pakai hati Tuhan. Gitu loh. Karena Tuhan ikut hati Tuhan. Ya itu yang bisa. Gitu. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Karena manusia itu hidupnya dalam daging, ya itu jadi manusia yang bergantung kepada kedagingannya. Kan berarti dagingnya jadi berhala toh? Berdosa toh? Itu yang dihukum. Makanya tubuh yang ini akan lenyap. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dosanya apa? Manusia bergantung pada kedagingannya. Itu. Hukumannya apa? Ya lenyap. Dapat tubuh yang baru. Nggak dihukum dalam hati lu. Ya dapat tubuh yang baru. Supaya tuntutan hukuman Taurat. Jadi kayak dihukum tuh kayak kejam gitu ya. Enggak. Supaya tuntutan hukum Taurat yang digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Supaya benar-benar tubuh yang baru. Mengikuti roh lagi. Kenapa? Waktu awal kan manusia diciptakan karena hati Tuhan. Toh? Dihembuskan roh. Terus tangan Tuhan diciptakan. Nanti di surga lu kira apa? Ya sama. Kamu cuma punya hati Tuhan. Tuhan yang sama nggak bilang nggak berubah. Hatiku adalah membuat kamu jadi orang yang lengkap. Di surga nanti kamu nggak bisa bawa sawo Bali atau apokat Jember ke surga. No. Satu titik debu pun lu nggak bisa bawa. Semuanya tinggal di bumi. Tangkap gak? Yang lu bawa ke surga cuma hati Tuhan. Kenapa? Lah Tuhannya di surga ya. Yang kamu udah terima hati Tuhan, toh? Itu yang kamu bawa. Tetapi dengan hati Tuhan yang sama, Tuhannya bilang, aku kan masih nggak berubah. Hatiku kan nggak berubah. Dulu hatiku adalah mau memberkatimu di Taman Firdaus dengan membentuk kamu jadi orang dan diberkati di kerajaan surga Taman Firdaus. Sekarang nanti di surga kamu akan saya lakukan hal yang sama. Dengan hatiku aku bikin ciptaan tubuh yang baru. Dan aku akan letakkan di tempat kerajaan surga yang sama. Ya, berubahnya mana? Nggak ada. Nggak apa? When we die, kita cuma bawanya tuh hati Tuhan. Di Timotius ada. Satu titik debu pun di bumi kamu nggak bisa bawa. Punya saham brand, punya saham BRPT, nggak bisa bawa di surga. Yang kita bawa cuma hati loh. Hati Tuhan yang kamu bawa. Tapi hati Tuhan nggak berubah. Tuhannya nggak berubah. Ingin memberkati kamu sebagai orang yang kudus diberkati di kerajaan surga. Dibawa. Seperti waktu di Adam dan Hawa. Dengan hati Tuhan, bikin ciptaan baru. Tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan yang baru. Oke? Di mana? Di kerajaan surga. Ngerti ya? Jadi kalau murid Kristus meninggal, atau mempelai atau murid Kristus meninggal, di bumi dia tinggalnya di mana? Di kerajaan surga. Di bumi. Begitu dia bangkit, dia di mana? Di kerajaan surga, di surga. Itu kayak pindah kamar aja, lo tau gak? Ngerti ya? Kayak rumah lu di puncak, kamar gitu ya, lu cuma pindah kamar gitu loh. Alamatnya sama, kerajaan surga. Tapi yang kamar sono, sama kerajaan surga.
Ya lebih bagus kalau lihat dari fisikal, tapi dari Tuhannya sama. Selalu diberkati dan dikuduskan, itu sama. Gitu udah. Kalau orang percaya, dia di bumi, dia berada di kerajaan manusia. Dia mati, selamat. Itu kayak gadis yang bodoh atau domba, dia masuk ke surga. Nggak langsung kerajaan surga. Digembalakan dulu di Wahyu sama ke Tuhan, dan dihapus air matanya. Jadi gini, banyak orang percaya waktu masuk surga, nangis, berduka cita loh, nangis duka cita. Itu yang di Wahyu. Dan Tuhan akan menghapus air mata mereka. Jadi air mata tadi itu bukan air mata sukacita loh. Jadi yang tanya tadi Maria bilang, orang-orang itu banyak kan mati, dia waktu masuk surga selamat, tapi dia nangis. Karena dia tahu, baru tahu salahnya dia. Ayatnya dibilang, mereka nangis, dan mereka berkata kepada Tuhan, ya, enggak, ngomongnya begini ke Tuhan. Tuhan, biarkan kami melayani Tuhan siang dan malam. Otak itu masih otak itu. Aduh, nggak ada si ini sih. Nggak ada Lelo sama Santi. Wahyu. Terus Tuhan gimana? Dihapusin air matanya, terus digembalakan ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Jadi baru di Bible School gitu. Apa baru diajarin ke Tuhan Yesus yang benar. Jadi waktu dia mati, iya, tapi bukan ditabokin, bukan dimati. Dengan berkat sukacita, dihapusin air matanya, terus digembalakan. Jadi kasarnya gini, wes, kamu tuh memang goblok. Kowe melu pendodamu yang luwih jahat dan goblok, gitu ya. Ya wes, dihapusin air matanya, terus kamu tuh memang nggak ngerti, oh popo, aku tetap sayang. Nih, digembalakan ke tempat padang rumput, artinya apa? Saya yang jadi gembala tuh duduk pendetamu, tapi aku gitu loh. Saya kasih minum tuh duduk pendetamu, tapi aku gitu loh. Saya kasih mangan tuh duduk pendetamu, tapi aku. Ngerti ora? Orang ngerti, orang popo, tante ini, sampai ngerti gitu loh. Perlu berapa tahun gitu loh di surga. Anggap nggak? Di Wahyu, makanya jangan pakai otak lo ya. Lo jangan nggak boleh tafsir lo. Lo baca Wahyunya dan liatin. Ya udah, tapi di Wahyu tidak disebut lo, Bu. Apakah butuh 1 hari atau sebulan? Aku nggak disebut ya. Aku ya diam. Akhirnya ya begitu. Jadi ujungnya mereka masuk ke surga setelah nangis-nangis di bumi. Nangis gitu. Itu satu ya. Di Bible tuh begitu ya, Ria ya. Yang kedua, di Bible ngomongnya di Matius 25, itu ada yang goblok, domba, sama kambing. Pertama, domba dan kambing itu memper. Ya tak? Mirip. Maka itu ada penghakiman. Matius 25 itu penghakiman. Domba dengan kambing. Dan waktu di penghakiman, itu gimana caranya? Hah? Kalau kita di dunia itu kan penghakiman, lu baca sendiri ya, tapi gue ceritain aja ya. Penghakiman di dunia kan, kamu Anita, coba pembelaanmu apa? Kan begitu toh? Pak Daniel, Tony, tuh, ayo. Tuduhannya apa? Kayak gitu loh. Lu jangan pikir begitu loh. Itu di pengadilan manusia loh. Pengadilan Tuhan nggak gitu loh. Yang ada, domba duduk ke sebelah kanan. Kristus. Ngerti nggak? Kambing duduk ke sebelah kiri. Jadi sebelum waktu datang udah ketahuan keputusannya. Ngerti nggak? You understand? Yang di kanan sama yang di kiri. Loh, berarti kan keputusannya udah tahu. Nah, itu jadi lu tahu ya kanan dan kiri. Ya, itu mesti begitu. Lu mesti baca Alkitab, nggak boleh pakai tafsiranmu, nggak boleh pakai otak. Etsitis, gitu ya. Kanan dan kiri. Terus dia bilang, yang kanan bilang, teman Tuhan Yesus bilang, hai kamu yang sudah dipilih dan ini ditentukan, gitu ya. Itu kan dibilang begitu toh. Kamu yang diberkati, yang kanan toh.
Yang kanan itu ngomong, yang domba bilang, kapan saya karena pada waktu aku telanjang kau memberi pakaian, karena pada aku lapar engkau. Yang domba itu tanyanya, kapan Tuhan telanjang saya kasih pakaian? Kapan Tuhan makan? Karena bodoh. Jadi dia tuh gak aktivis, bodoh. Dia tidak pernah mengandalkan pelayanan. Karena dia nggak ngerti. Ngerti nggak? Jadi pertama, kalau dia nggak ngerti itu artinya apa? Dia nggak pernah mengutamakan itu toh. Kedua, memang nggak pernah mengutamakan itu, dia tidak pernah percaya perbuatan baik itu akan nolong dia. Ya, ngerti nggak? Nah, yang kiri, waktu dibilang kiri, itu kan bilang, oh Tuhan, gini. Tuhan bilang, kamu, karena aku telanjang, kamu nggak kasih pakaian, aku lapar, kamu nggak kasih makanan, aku di penjara, kamu nggak besuk. Gitu ya. Yang kanan nggak bela diri. Kapan Tuhan? Kapan? Kapan? Tuhan lapar, saya nggak kasih makan. Kapan Tuhan nggak ada di penjara, kita nggak besuk? Sesungguhnya salah satu yang kamu tidak lakukan kepada saudaraku yang kamu tidak lakukan itu kamu tidak makan untuk aku. Semua pembuat kejahatan masuk neraka lu. Kan begitu toh? Iya toh? Jadi mereka itu mereka pertama ngerti, mereka melakukan, kedua mereka mengandalkan itu untuk keselamatan. Nggak, Pak? Untuk keselamatan. Perbuatan baiknya untuk keselamatan, masuk neraka. Ya. Jadi kalau lu lihat di Matius yang mau naik talenta 25, itu kan yang atas itu kan gadis bijaksana, gadis bodoh. Terus yang berikutnya teman 5, 2 dan 1 talenta. Habis itu kan domba sama kambing. Itu kan 3 set. Ya. Nah, gue yang ini aja, ini jemaat. Ini yang pendeta, ya, ini jemaat. Yang bijaksana sama yang bodoh. Ya. Kan gini. Di hari ke-7 Tuhan tuh kan memberkati dan menguduskan hari ke-7. Jadi Tuhan tuh kasih ke Tony, ke Eric, ke semua 2 hal ya. Semua berkat dia dan semua kekudusan loh. Kudus tuh nggak bisa setengah-tengah ya. Lu dosa lu 1 nggak kudus. Mesti 0. Udah 0 ya 0 gitu loh. Jadi gitu ya, ngerti ya? Dikasih 2 nih. Yang gadis bodoh itu kan mempelai pria datang perjamuan di bumi, datang ke bumi, itu perjamuan di bumi. Ya, gadis yang bijaksana punya minyak dan masuk. Gadis yang bodoh dianggapnya telat, bukan telat. Gadis yang bodoh telat, nggak punya minyak karena ya nggak punya minyak. Kemudian beli minyak di pendeta, penjual minyak. Ini kan gereja, gadis. Dia belinya di mana? Masa sama lu? Enggak lah, sama pemimpin gerejanya. Habis itu dia bawa minyak, dia ketemu mempelai pria. Jadi bukan telat loh. Masih ketemu di depan. Bukan telat. Habis itu ditolak masuk. Ngerti nggak? Tapi disebutnya kamu dalam kegelapan, tapi di bumi. Jadi bukannya ketakan gigi kayak yang talenta yang 1. Itu masuk neraka. Dia enggak. Jadi Tuhan kasih berkat dan pengudusan. Yang pengen menerima berkat Tuhan dengan cara beli minyak palsu atau kasih Tuhan dengan cara bayar hati Tuhan, ya toh, hati Tuhan dengan cara bayar, yang nggak dapat di bumi. Jadi nggak? Tapi kan dia tuh bukan keselamatan loh, ini berkat di bumi. Dia pengudusannya masih dapat, ininya nggak dapat. Itu yang tadi Maria bilang, itu dia tidak dapat berkat di bumi, tapi masih punya pengudusan di bumi. Masuk surga. Itu gadis yang bodoh. Makanya disebut gadis. Ya. Nah, yang domba itu ya dia itu, yang bodoh itu emang ngades lah. Tapi pokoknya begitu lah, mesti selamat lah dengan pokoknya dia nggak ngerti apa-apa tapi dia selamat. Kan tanya nggak ngerti semua gitu. Nah, yang kambing itu
mau mendapatkan pengudusan Tuhan dengan bayar harga melalui pelayanan. Ini masuk neraka. Jadi ada dua tipe agamawi ya. Menolak berkat Tuhan dengan cara pengen berbuat baik atau bayar harga untuk dapat berkat Tuhan. Akibatnya lu nggak terima berkat Tuhan di bumi. Tapi lu masih selamat. Jenis agamawi yang kedua, ya, itu adalah menolak pengudusan dari Tuhan karena pengen pikirnya, teologinya adalah pengudusan itu datangnya jaga keselamatan. Saya yang jaga, saya yang kerja, saya yang jaga, ya, jaga keselamatan. Kalau kerjakanlah keselamatan, itu masih mau beli berkat tuh. Tapi kerjakan tuh mesti pakai. Tapi kalau jagain tuh ya. Jadi you can lose your salvation segala macam. Itu berarti menjaga pengudusan tuh mesti bayar gitu loh. Ya go to hell lah. Hah? Anggap ya. Dua toh. Ini. Yang nolak di mana gitu loh. Ini yang ngeri ya, yang kedua. Menolak berkat Tuhan di bumi, oke ya, lu menderita. Karena bodoh, oke lah gitu ya. Tapi mesti selamat. Menolak pengudusan Tuhan, waduh, masuk hell ya. And a lot, banyak. Yang teologi keselamatannya aneh-aneh. Nah, gue sih kalau ngomong di sini, saya akan ngomong apa adanya, karena gue gak bertanggung jawab pada manusia. Gue bertanggung jawab sama Alkitab yang nulisnya gimana. Gue gak peduli orang suka gak suka. Lebih baik orang gak suka Hongki, gue gak apa-apa. Yang penting lu selamat aja lu dengerin gue. Atau lu nolak, tapi lu gak selamat ya, gue udah nyampein. Gue gak bilang, semua yang di gereja pasti selamat. Seluruh teologi biarpun ada kekurangan tapi nyelamatin. Gue gak ngomong gitu ya. Kalau gue ngomong banyak yang masuk hell. Tergantung teologiamu. Kristen lu gadis semua itu kambing domba. Dia panggil Yesus Tuhan loh. Panggil Tuhan Yesus loh. Lu lihat ya teologinya. Yang jaga keselamatan itu. Gue tahu nggak? Gue nggak tahu ya. Gue sini nggak pernah pergi ya. Tapi ada orang nulis ya. Ada itu ya. Gue nggak tahu lah. Di pulpit tuh kadang-kadang ditulisin salvation. Apa yang zaman sekarang udah mungkin polos-polos kalau kita nggak tahu ya. Salvation by faith and works. Itu gila loh. Salvation banyak loh. Gue nggak sebutin denominasinya. Salvation by faith and works. Lalu gimana? Jadi faith kurang, mesti pakai works. Oke. Maybe go to hell ya. Who knows? Nah, gue bukan nggak tahu. Nah, habis itu gue kasih tahu ya. Kok Tuhan, Yesus tahu? Jadi tadi ya, saya kan bilang, bukan dia didebatin, kasusnya gimana ya? Enda lapor, Maria lapor. Ini nggak gitu loh. Kalau you murid, lu nggak kena pengadilan pertama. Oke ya. Jadi itu kok udah tahu duduk kanan duduk kiri. Karena Tuhan Yesus waktu jadi hakim tuh gampang loh kerjanya. Tahu nggak gimana? Buka kitab kehidupan, bacain aja. Kanan, kanan, gitu. Udah ditulis di kitab kehidupan di Wahyu. Jadi cuman yang ditulis di kitab kehidupan itu yang selamat. Yang ditulis di kitab kehidupan selamat. Cuman bacanya jadi gampang. Jadi penghakiman itu cuman, jadi Yesus itu cuman menjalankan kehendak Tuhan untuk menghakimi. Tapi sebenarnya keputusannya itu udah gampang banget deh. Tinggal makanya duduk kanan, duduk kiri itu udah ditentuin. Karena udah ditulis kitab kehidupan. Nah, terus sekarang gimana? Kok? Jadi siapa yang nulis kitab kehidupan? Ya Bapa di surga. Berarti kenapa hidup kehidupan kenapa? Karena Tuhan yang memberi kehidupan. Jadi yang mati, yang nggak dapat ya mati. Orang mati nggak diberi kehidupan lagi ya mati toh. Jadi yang dikasih kita cuma tahu siapa yang dikasih kehidupan. Ya Tuhan memberi kehidupan karena hatinya toh. Yang nerima hati Tuhan, ya dapat penghidupan. Jadi gampangnya begitu. Yang Tuhan tahu. Makanya kalau gua aja bingung lihat kambing sama domba. Coba di Google, mana yang kambing, mana yang domba. Gua nggak tahu persis tuh. Kan gitu tuh. Terus lihat jemaat Kristen, mana yang kambing, mana yang domba. Mana gua tahu. Begitu loh.
Kalau di gereja lain, kalau di AUG gue percaya udah lain. Tapi kalau di tempat lain gue bingung loh. Mana yang selamat, mana yang enggak. Bingung aku. Karena dari mukanya nggak kelihatan. Dari pelayanannya nggak kelihatan. Taunya dari hatinya. Terima hati Tuhan apa enggak? Ya, Tuhan yang tahu. Yang terima ya dapat kehidupan. Ditulis di kitab kehidupan. Saya nggak terima ya nggak tahu. Ya nggak masuk. Makanya Tuhan waktu pengadilan The Great White Throne itu tuh ya pengadilan tata itu Tuhan itu yang itu Yesus gampang kanan kiri udah tahu, jangan bikin terlalu susah, udah ditulis di kitab kehidupan. Ini yang udah terima hati Tuhan yang memberi kehidupan. Oh kanan kue bar. Tahu nggak? Lu Bible lucu loh, gue bilangin. Kalau lu bisa pakai otak nggak bisa lo. Lu pikir pakai pengadilan manusia ada lawyer. God bless the lawyer. Enggak ada lah. Nangkap ya? Sebenarnya kembali ke hati Tuhan. Gitu. Di kitab kehidupan ditulis. Oke ya, nih. Karena kinaan daging adalah maut, tapi kinaan roh adalah dalam hidup dan damai sejahtera. Sebab kinaan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Oke, salah satu waktu. Tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup tuh ya. Jadi kuncinya tuh siapa yang memberi hidup? Tuhan. Iya, kenapa? Hatinya. Gitu loh. Ngerti nggak? Memberi hidup. Telah bagian dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, hukum dosa. Kalau kamu dosa, mesti dihukum. Ya, hukum dosa kan kamu masih dihukum. Kalau maut, hukum maut, mesti mati. Gitu loh. Nah, itu berkat dan pengudusan. Itu kalau kehidupan Tuhan. Bukan dosa, tapi diberkati. Bukan maut, tapi diampuni dan hidup. Gitu loh. Lawannya. Ini roh yang memberi hidup. Telah memberikan kamu dari dua hal ya. Dosa dengan diberkati. Makanya kalau lu di dalam Kristus Yesus, di dalam kehendak Tuhan. Gue salah. Rugi. Jangan worry, Tuhan lipat gandakan diganti. Tapi hanya yang di kerajaan surga ya, gue bilang ya. Di kerajaan manusia, no, karena masih nolak. Tahu nggak? Ngerti ya? Ngerti ya? Anakmu, kalau waktu Ayub tuh diganti loh anaknya segala, sampai hartanya semua diganti Tuhan loh. Ngerti nggak? I will repay you for the year, the Joel, the years that the locusts have stolen. Termasuk waktu-waktu kehilangan itu kamu diganti loh sama Tuhan. Kalau lu di kerajaan surga ya, kondisinya ya, lu terima hati Tuhan ya. Hati Tuhan berarti Tuhan yang jadi rajamu ya. Kamu di kerajaan surga. Kalau cuma di gereja lu nggak bisa loh, gua ngomong. Itu loh. Terus lu kena diganti karena dia memberi hidup. Dan kalau lu ini hidupnya apa? Berkat. Berkatnya apa? Gantiin semua. Iya, oh iya, kerajaan surga di dunia atau di surga sama aja, alamatnya sama. Kalau di bumi, udah mati sekarang, udah ada. Kalau yang bodoh-bodoh nikmatnya nanti. Tapi alamatnya sama, kerajaan surga. Udahlah ya, tuh. Jadi Tuhan tuh ingin memberi kehidupan, yaitu dengan berkat dan kekudusan. Ini bisa ingat, Yubi banyak salah, Tuhan cover semua loh. Kayak orang bilang, wah ini memanjain supaya orang salah. Tuhannya bilang, enggak. Gue mau berkatin begitu kok. Mana ya? Cuman Tuhan begitu. Orang kerja setengah hari dikasih 1 denarius semua. Dikasih lengkap semua. Ya kan? Tuhan begitu kok, royal gitu loh. Tidak ingin menghukum. Dan tidak terima penghukuman. Dan terima berkat. Ini kadang-kadang ya, itu kalau nggak ngerti ini, itu pakai otak manusia. Orang udah salah, nggak dihukum, orang pikir ya Tuhan baik. Terus diberkati, bocengli Tuhan. Enggak gitu loh, Tuhan itu begitu memang. Makanya lu jangan pikir, aduh gue salah ya, karena itu gue layak menderita. No something ya. Itu di pikiran manusia. Tuhannya bilang, kau anakku, kau tidak layak menderita. Hukumnya beda. Kenapa enggak? Hukumnya beda.
Ini anakku kok menderita, ora iso. Gitu loh kalau Tuhan bilang. Anakku kok ora sugih, ora iso. Gitu loh kasaran gitu. Hukumnya beda. Boleh toh? Eh? Jadi bukannya jadi orangnya bisa spoil. Enggak, kalau lu punya hati Tuhan tuh baik aja. Yang bikin spoil tuh bukan hati Tuhan tuh baik semua. Karena di dalam berkat termasuk dia bisa bikin kamu punya sifat yang baik. Siapa bilang? Yang nyiptain sifat baik siapa? Teologi, pendeta. Das lu, gue bilangin. Guru besarnya siapa? Lucifer. Guru besar ilmu hermeneutika siapa? Di Alkitab. Iblis, ular yang cerdik. Ilmu tafsir. Ilmu khotbah siapa? Guru besarnya. Ular yang cerdik. Khotbahin Adam dan Hawa. Nggak, gue bilangin aja ya. Makanya di sini dulu Pak John mana tuh pendeta? Udah kabok, dia udah kapok dia. Gue tanya Moses, untung di HOG ya, kalau nggak ada yang masuk ke teologi lo dari anak-anak kayak Pak John, iya bener Om. Gue bilangin rusak semua loh. Karena lu diajarin ilmu setan dua-duanya. Ilmu tasir. Tasir nggak boleh. Anjing gue tidak beri hak dan diberi kemampuan untuk mentafsir gue ngomong apa sama Rosma. Dia cuma tahu gue sayang dia loh, anjing gue. Anjing gue, manusia sama Tuhan itu begitu loh, different class. Nggak bisa. Domba dengan shepherd, dombanya teman tahu disayang. Shepherdnya ngomong apa nggak ngerti itu domba. Dia bilang, shepherdnya bilang, yuk pergi sana lewat batu, lewat apa? Dombanya, nggak ngerti. Mau tasir lagi, buset. Ilmu khotbah, itu ilmu sihir. Kalau di Yesaya 65 atau 66, gue lupa, lu baca sendiri. Itu namanya ilmu sihir. Disihir sampai kasih duit semua nih awal tahun nih. Gua nggak bercanda, lu Bible-nya ngomongin ilmu sihir, lu bukan gue yang ini. Lu ganti aja kalau mau debat sama Tuhan. Ilmu sihir supaya lu kasih duit. Ilmu tenung. Kalau bahasa Indonesia tenung. Ada sihir, ada tenung. Dewa God, Fortune, apa tuh satu itu, apa lupa tuh, udah dua tuh. Dewa God sama apa tuh di Yesaya tuh. Kalau di itu Fortune teller, Fortune satu lagi apa tahu. Dua dewa di Kanaan. Yang satu besarkan tukang ramal dapat duit, satu lagi tukang sihir. Udahlah, anyway. Bible nulis semua kok. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Jadi mengandalkan ketaatan manusia. Oke? Hukum Taurat ya. Mengandalkan. Jadi lu jangan hukum Taurat. Moral law. Di gereja kebanyakan di sini loh. Moral law. Moral. Cara moral. Lu moral gak moral, lu nulgitin itu. Ya. Pertama lu orang tuh yang bilang, ada yang banyak di teologi bilang, oh hukum Taurat betul nggak jalan, tapi kita mesti ikutin dia karena itu moral law. Moral law itu nggak ada ya di Alkitab, bikinan dia. Gue bilang hukum Kristusnya mana? Lu kenapa nggak ikut hukum Kristus yang ditulis di Alkitab atau perintah baru Kristus? Ngapain ikutin teologi yang membuat moral law? Gue kasih tahu lu supaya lain kali kalau ketemu ya tahu. Nah, di gereja ya kayak gitu tuh. Dia tahu hukum Taurat nggak nyelamatin, tapi wah tetap baik. Ya betul disebutnya baik, karena itu moral law. Moral law apa? Makanya nggak mungkin. Karena itu kalau lu percaya moral law hukum Taurat, pakai kekuatan manusia, itu melanggar hukum Taurat sendiri. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Waktu kamu berusaha mengikuti itu. Waktu kamu diajari untuk berusaha mengikuti itu dengan kedaginganmu, kamu sedang diajarin untuk melanggar hukum pertamanya hukum Taurat. Ini memang dasarnya malaikat palsu kok. Kalau kita ngajarinya perintah baru Kristus. Hendaklah kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Jadi diajarinnya apa? Menerima kasih Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Memberikan kehidupan, yaitu kamu diberkati dan dikuduskan. Sehingga kamu bisa mengasihi orang lain. Ya udah. Kamu jelek. Iya, Tuhan bilang, debu aja bisa bikin jadi orang.
Kamu sifat jelek, ya so what? Gue bisa bikin bagus. Tuhan bilang gitu. Gue pencipta ya. Gak ada yang mustahil bagiku. Oh nggak bisa, mesti bertobat tuh. Pendetanya nyangkal Tuhan semua toh. Maybe go to hell ya. Lah iya toh. Lu berani ngomong kurang. Berarti lu nggak percaya Tuhan toh. Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat berarti Tuhannya enggak ya? Oh maybe go to hell ya. I think so tuh. Hati-hati loh. Kan Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagiku. Lu katanya percaya Tuhan. Mereka nggak percaya. Oh iya sih. Bye-bye. Gitu aja. Ya, dengan jalan mengutus anak. Jadi, Yesus itu selalu kehendak Tuhan. Pikiran Tuhan. Yang mau memberi kehidupan, berkat, dan pengudusan bagi manusia. Jadi, tidak mengandalkan kedagingan diri sendiri. Yesus nggak pakai diri sendiri loh. Maka disebut Yesus mengosongkan diri sendiri. Ini ya. Jadi Yesus pakai hati Elohim. Ya. Yesus pakai kehendak Elohim. Yesus pakai kuasa Elohim. Dia nggak pakai diri sendiri. Roh Tuhan juga sama. Makanya itu saling begini-begini. Kalau Yesus bilang, Bapakku lebih besar dari aku. Gitu. Kalau Bapak bilang ini nama di atas segala nama. Saling meninggikan. Ya toh? Tidak ada nama yang lebih tinggi. Kan begitu. Kalau Roh Kudus bilang apa? Yesus bilang apa? Ya. Kalau di Alkitab bilangnya, oh kalau kamu blasfemi, menghina Roh Kudus, kamu nggak selamat. Kalau menghina anak manusia masih selamat. Seakan-akan Roh Kudus lebih tinggi, toh? Ya toh? Tapi kalau Yesus bilang, Roh Kudus bilang, Yesus bilang, Roh Kudus atau Roh Tuhan, Roh Kudus, dia hanya tidak akan berkata-kata dengan sendiri, tapi dia akan menyampaikan apa yang telah ku sampaikan padamu. Berarti Yesus lebih tinggi, toh? Nah ya memang bodoh sebetulnya. Nggak ada yang itu. Sama Mbak? Kalau di Bible ya kadang-kadang gini ya. Memang kalau you murid Tuhan ya saya ajarin, saya tahu. Disebutin. Oh Roh Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Gue kasih tahu ya. Kenapa? Kalau dipikir, gitu ya. Kenapa? Hati Tuhan tuh nggak pernah ngomong ya. Yang ngomong tuh kan pikiran. Benar nggak? You ngomong itu kan bisa ada bahasanya. Ada kata-katanya toh. Pakai otak toh. Benar nggak? Tapi jadi kalau misalnya ngomong Jember, ngomongnya bahasa Jember. Coba kalau orang dari Yemen, ngomongnya bahasa Yemen loh. Ngerti nggak? Kata-kata nih. Orang Sunda ngomongnya Sunda loh. Ngerti nggak kata-katanya? Pikirannya Sunda. Dia nggak bisa loh. Tapi kalau hati, sebel, grundel. Bisa tuh sama tuh. Sebel, grundel, apalagi? Apa? Kesel, ngamuk, atau itu hati. Hati itu nggak pakai kata-kata. Jadi kasarnya sebelnya orang hitam, orang putih, orang Cina, orang Jawa, dia bisa sebel semua tuh. Ngerti ya? Dia pun nggak ngerti kata SEBEL. Ngerti ya? Ngerti nggak? Hati itu nggak kayak kata-kata. Orang bule iso ngamuan, orang Jawa iso ngamuan, orang Yahudi iso ngamuan. Ngerti ya? Tapi kata ngamuk enggak, itu bahasa Indonesia atau Jawa. Gitu loh. Ya. Makanya disebut kalau Yesus ya dia itu kehendak. Kalau kehendak dia bisa ngomong gitu loh, ada bahasanya. Kalau hati nggak ada. Nggak perlu pakai bahasa. Sedih gitu ya. Hati manusia sedih kamu tahu. Tanpa dia ngomong. Ia telah menjatuhkan hukuman dosa atas dosa dalam daging. Hukuman atas dosa dalam daging. Jadi yang bergantung pada ketaatan daging menolak pengampunan Tuhan. Iya dong, karena Tuhan mengampuni oleh hatinya Tuhan. Kalau berdasarkan kedagingan, ya sudah, tetap berdosa. Yang bergantung pada hati Tuhan akan Tuhan kuduskan. Yang bergantung pada kedagingan, sebetulnya menolak. Ya, jadi dia menjatuhkan hukuman karena itu, ya, penolakan itu. Jadi sebetulnya yang ngadilin manusia siapa? Ya manusia sendiri. Dengan menolak yang Tuhan berikan. Itu yang kambing. Menolak pengampunan Tuhan karena mengandalkan perbuatan baik untuk jadi selamat. Karena itu, go to hell. Yang kasih hell bukan Tuhan. Karena mereka sendiri milih itu.
Tuhan hormati. Ya. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak menurut tapi menurut roh. Nah, kenapa digenapi? Ya, disebut. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan, kemurahan, keberkahan, kelembutan, dan penguasaan diri. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi yang bergantung pada hati Tuhan, roh, tidak melanggar dan telah menggenapi hukum Taurat. Kan disebut tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi waktu you bergantung pada roh Tuhan, hati Tuhan, you memenuhi hukum Taurat. Hukum Tauratnya bilang, oh it's okay, gitu loh. Mana ya? Karena kamu tidak bergantung pada hal lain di luar Tuhan. Toh? Tidak, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Hati Tuhan pun mewakili Tuhan. Kamu bergantung pada Tuhan, tidak melanggar. Gitu loh. Ya. Mereka yang hidup benar roh memikirkan hal lain dari roh. Jadi itu buah roh. Jadi otomatis yang mau bergantung pada hati Tuhan, Tuhan akan memberikan buah roh. Dia akan dapat, kamu akan dapat. Jadi gimana caranya? Ya kamu dapat buah roh, kamu udah gak usah tanya. Ya, buahnya dia dari buah hati Tuhan kok. Jadi dia akan bikin hidupmu kasih. Hidupmu sukacita, damai sejahtera, sabar, murah, hati, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Dapat semua. Waktu di penjara bilang sama gua, di penjara supaya dia bisa belajar nomor 9. Ya, waktu di Makodam. Penguasaan diri. Tuh, muridnya itu tuh, pendeta lu. Ngomong ke gua. Wah, saya mesti masuk penjara. Waktu di Makodam tuh, di Mako. Karena Tuhan mesti mau ajarin saya nomor 9. Penguasaan diri. Itu kayak gitu tuh ilmunya. Edodas. Ngomong di dalam itu, di dalam gue besuk. Nomor 9 lagi belajar katanya. Itu orang agamawi kayak gitu tuh. Diproses Tuhan untuk belajar. Pencipta tak ngapain? Pencipta kok perlu begitu? Pencipta tuh, ada rambutan, ada durian. Ya ampun. Ini ngomong bener ya, gue ngomong lu. Itu kasihan ya, kasihan. Gue bilang dalam hati gue, aduh kasihan banget ya. Tapi keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi yang mau bergantung pada hati Tuhan akan menerima hidup yang dari Tuhan. Hidup apa? Damai sejahtera. Shalom. Damai sejahtera. Shalom di Bible, di Alkitab Yahudi adalah hidup yang diberkati dan dikuduskan loh. Bukannya shalom itu damai loh. Shalom tuh kayak everything wonderful gitu loh. Itu shalom. Kayak di surga namanya shalom tuh loh. Peace be with you. Shalom be with you. Shalom tuh bukan hanya kamu aman orang ketabrak spur gitu, bukan gitu loh. Ya. Tapi kayak everything well, itu loh. Itu shalom. Itu yang dari hari ke-7. Sabat. Sabat artinya hari ke-7. Ya. Nih, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kenapa? Ayat pertama dari 10 perintah, Keluaran 23. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang bergantung pada teologi. Kamu sedang melanggar perintah. Ini baru perintah 1 loh, belum yang bawah. Ya. Kedua juga melanggar, ketiga juga melanggar. Tapi udahlah 1 dulu. Yang bergantung pada ketaatan, kekuatan diri sendiri, agamawi, nabi palsu, semua. Ya sebetulnya lagi nyembah berhala semua. Dan melanggar perintah 1. Dan semua perintah udah gitu tuh. Ngerti ya? Jadi di pulpit tuh seringkali mengajarkan melanggar. Berantem sama Tuhan. Melanggar perintah Allah toh. Berarti berseteru dengan Allah. Makanya gak dijawab doanya. Makanya gak diberkati. Terus gerejanya kok bisa kaya? Ya gampang dong. Goblokin orang kaya toh. Loh iya toh. Lu kira kekayaan dari Tuhan aja? Goblokin orang kaya juga kamu kaya. Kalau orang kaya memang goblok. Ya memang banyak yang goblok. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itu. Jadi Yesus datang membawa hati Tuhan. Untuk apa? Supaya kamu diberkati dan dikuduskan. So sleep well, be well. 2025, dunia gimana, krisis gimana, who cares? Seluruhnya yang penting diberkati dan dikuduskan.
Dunianya mau mampus ya mampus loh, bolah. Yang penting lu ngerti nggak? Kamu diberkati di atas toh. Justru Tuhan datang untuk itu loh, tau nggak? Bener gue ngomong. Makanya kalau udah tahu ini, kamu nggak takut lah. Apa-apa nggak takut. Dia akan lain. Dia akan kayak, ya oke, itu gimana? I don't care. Kenapa? Ya nggak kena. Sodom Gomora kebakaran gimana? Adamnya tidur tuh. Cuma nonton, oh pagi-pagi ada asap. Ya toh? Air bah menghajar Nuh. Nuhnya di mana? Di atas kapal, Rek. Ini ya? Nggak kena. Air bahnya kamu lihat, dan nggak hantam banyak orang, kamunya nggak kena tuh. Itu. Maka kerajaan surga diberikan di situ. Jangan pikir, oh udahlah aku selamat aja, nanti gimana. Jangan begitu lu. Lu di kerajaan surga, keluargamu diberkati, seluruhmu, keinginanmu mau dapat semuanya, kamu nggak kena. Di kerajaan manusia serem. Mati digorok bener lu. Dan selamat. Tapi begitu lu, jangan main-main lu. Saya nggak bisa, jangan main-main sama kerajaan bumi. Manusia kejam. Udah. Ya, oke. Yuk kita tutup. Terima kasih Tuhan karena berkat kasih-Mu yang begitu baik pada kami. Terima kasih ya Bapa, Kau memberkati kami semua terus. Karena Kau adalah, tidak pernah berubah, Kau adalah kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.